Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini yang kita bahas adalah tentang graf bagian kedua. Apa aja sih yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini? Langsung saja kita bahas. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi gerak lurus melingkar, kemudian ada kelajuan tetap, ada percepatan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kalian bisa menyajikan hasil percobaan gerak lurus, gerak melingkar dalam grafik tabel dalam bidang teknologi dan rekayasa. Oke, di gerak lurus itu ada apa aja sih? Gitu kan. Di gerak lurus itu ada 4 paling enggak yang bisa kita pelajari. Ada gerak lurus beraturan, gerak lurus berubah beraturan, kemudian gerak vertikal, dan gerak parabola. Ini adalah contoh gerak lurus. Jadi dia awalnya dengan kecepatan konstan, yaitu 14 meter per sekon selama 0,5 detik. Kemudian melakukan pengereman, kecepatannya turun, decrease from 14 meter per second menjadi berhenti. Tuh, dan diketahui perlambatannya sekian. Nah, berarti ini adalah contoh gerak lurus beraturan, ini adalah gerak lurus berubah beraturan. Oke, gerak lurus beraturan itu apa aja sih ciri-cirinya? Yang pertama adalah lintasannya lurus, kemudian karena dia gerak lurus beraturan, maka kecepatannya konstan. Kecepatan konstan mengakibatkan percepatannya 0 gitu. Nah, rumus yang digunakan cuma ada satu, yaitu V sama dengan delta X per delta T. Ini adalah kurva V sama T, ini kurva X sama T pada gerak lurus beraturan. Kemudian ada gerak lurus berubah beraturan. Cirinya apa? Sama, lintasannya lurus, tapi kecepatannya berubah beraturan. Kemudian menghasilkan percepatan konstan. Pada gerak lurus berubah beraturan, itu ada dua tipe, yaitu ada yang dipercepat, ada yang diperlambat. Nah, kalau dipercepat, nanti untuk ketiga rumus ini penggunanya tandanya plus. Kalau diperlambat berarti minus. Nah, nanti penggunanya tergantung dari soal yang diberikan gitu. Bisa saja satu, bisa dua, bisa satu atau dua sih biasanya, atau mungkin ketiganya gitu. Ini adalah kurva V sama T. Jadi si kecepatannya berubah, bisa naik, bisa turun gitu. Kalau naik berarti dipercepat, kalau turun berarti diperlambat. Oke, ini contoh soalnya. Mobil melaju dengan kecepatan 80 meter per detik di lintasan yang lurus pada jarak 25 meter. Sebelum memasuki tikungan, kendaraan tersebut memperlambat lajunya. Berarti ini gerak lurus berubah beraturan diperlambat. Jika kecepatan maksimum mobil tersebut di tikungan adalah 30 meter per sekon, tentukan besar perlambatan mobil tersebut. Berarti dari 80 mau jadi 30. Kita tahu V0-nya 80, kemudian VT-nya 30. S-nya 25 meter. Maka kita pilih nih dari tiga persamaan ini. Kita punya V0, punya S, punya VT. Berarti persamaan yang dipakai yang mana? Yang dipakai adalah yang ketiga. Karena kita butuh A, mau nyari A gitu. Langsung saja, dan ingat diperlambat, berarti nanti jadi negatif gitu. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2AS. Berarti 30 kuadrat sama dengan 80 kuadrat min 2 kali A kali 25. Masukin angkanya, negatif pindah ke kiri jadi positif. 80 kuadrat kurang 30 kuadrat, 6400 kurangi 900 per 50, didapatkan 110 meter per detik kuadrat. Jadi perlambatan yang terjadi pada si mobil itu adalah 110 meter per detik kuadrat gitu. Selanjutnya ada gerak vertikal, dan gerak parabola. Kita fokus ke gerak vertikal sendiri. Gerak vertikal ini termasuk ke dalam gerak lurus berubah beraturan, tapi arahnya vertikal gitu. Ada dua tipe, ada gerak vertikal ke atas, ada gerak vertikal ke bawah. Ke bawah, ke atas. Nah, kalau ke atas itu diperlambat oleh gravitasi, maka nanti ininya jadi negatif. Kalau ke bawah dipercepat oleh gravitasi gitu. Kadang pada graf vertikal ini dia nulisnya nggak S tapi Y gitu, sama aja. Yang penting dia jaraknya atau perpindahannya. Bisa Y, bisa S. Cirinya lintasan lurus, kecepatannya berubah beraturan, percepatan konstan. Nah, percepatan konstan adalah percepatan gravitasi. Ke bawah positif, ke atas negatif. Gitu. Kemudian ada gerak parabola. Gerak parabola. Nah, kalau kalian sering main bola atau main basket, apa lempar benda sesuatu, dia akan membentuk sebuah gerakan seperti ini kan. Tuh, itu kalau tendangan bola yang udah profesional, dia polanya gitu, set gitu kan. Kalau anak basket kan dia ngelempar bolanya kalau mau masukin kering gitu kan. Nah, itu termasuk ke dalam
gerak parabola. Gerak parabola ini lintasannya membentuk parabola, yaitu merupakan perpaduan pada gerak lurus beraturan, yaitu yang arah horizontal, dan gerak lurus berubah beraturan, yaitu yang arah vertikal. Ini ada beberapa rumus, ini saya langsung kasih ya, jadi kalian nanti tinggal dihafal. Rumusnya ini, tinggi maksimal yaitu ini, jangkauan maksimal ini, kemudian waktu saat tinggi maksimal, kemudian waktu saat jangkauan maksimal. Oh sorry, ini nggak kuadrat ya. Tuh. Oke, jadi waktu saat tinggi maksimal ini V0 sin kuadrat waktu saat jangkauan maksimal, artinya saat waktu puncak rumusnya ini, kalau saat X max rumusnya ini gitu. Nah, ini bentuk kurva gerak parabola ya. Dia naik terus. Nah, ini namanya titik puncak, ini namanya X max. Kemudian di sini T puncak, di sini TX max gitu. Jadi yang arah horizontal GLB, yang arah vertikal GLBB. Seperti itu. Kemudian ini latihan soalnya. Benda bermassa 0,25 kg dilempar vertikal ke atas dengan kecepatan 10 meter per detik. Tentukan tinggi maksimum benda itu. Berarti ini gerak vertikal ke atas. Kalau gerak vertikal ke atas berarti ini kan diketahui kecepatan awal, massa, tinggi maksimum. Yang ditanya S. Ini digunakan ada rumus kedua. Nah, ingat, kalau misalkan sebuah benda dilempar dari bawah ke atas, dia akan mencapai tinggi maksimum saat kecepatan si bendanya sudah mencapai 0. Dan kalau semakin atas kan dia semakin lambat kan. Lambat sampai 0 dia akan jatuh lagi. Nah, itu adalah tinggi maksimum. Maka di sini kecepatan akhirnya sama dengan 0 gitu. Kita substitusikan aja. 2 kali 10 kali H. 10 ini dari percepatan gravitasi ya. A-nya, G-nya, kecepatan gravitasi. 20H sama dengan 10 kuadrat min 0. H sama dengan 5 meter. Berarti tinggi maksimumnya adalah 5 meter. Sebuah bola ditendang dengan kecepatan awal 20 meter per detik dan sudut elevasi 30 derajat. Jarak maksimum yang dicapai bola adalah, yang ditanya adalah jarak maksimumnya. Berarti X max. Jadi kan udah rumusnya nih. X max sama dengan sin 2 theta per 2G. V0 kuadrat sin 2 theta. Langsung saja. Berarti V0 kuadrat 20 kuadrat sin 2 kali 30 berarti sin 60. Sin 60 itu setengah akar 3. 400 dikali setengah akar 3 bagi 10 sama dengan 20 akar 3 gitu. Nomor 4. Jika menendang bola dari keadaan diam hingga bola meluncur dengan kecepatan 10 meter per sekon mengarah ke gawang yang berjarak 5 meter. Tentukan sudut tembak agar bola tepat jatuh pada garis gawang. Nah, berarti si 5 meter ini adalah X max-nya. Ini kecepatan awalnya, ditanya sudut. Rumusnya ini sama, X max sama dengan sekian. Maka kita substitusikan saja. X max. Ini salah lagi loh. Ini 10 ya. 10 kuadrat per 10. Berarti jadi, ini udah benar. 5 kali 10 per 10 kuadrat. 0,5. Sin berapa yang hasilnya 0,5? Yaitu sin 30. Maka tetanya sama dengan 15. Bentar ya. Theta sama dengan 15. Kita. Baik, jadi tetanya sama dengan 15 derajat. Soalnya ada gerak melingkar. Nah, sebenarnya gerak melingkar itu rumusnya mirip kayak gerak lurus gitu. Cuma bedanya di sini dia lintasannya melingkar.
Di gerak melingkar itu ada, kalau di translasi itu gerak lurus itu ada perpindahan, di gerak melingkar atau rotasi itu namanya perpindahan sudut. Sini kecepatan, ini kecepatan sudut. Kecepatan sudut. Dan hubungannya adalah ini. S sama dengan theta kali R, atau theta sama dengan S per R, omega V per R, alpha A per R. Nah, pada gerak melingkar itu ada yang namanya percepatan sentripetal, AS. Dan kecepatan linearnya itu selalu tegak lurus dengan percepatan sentripetalnya. Nah, percepatan sentripetal adalah percepatan yang selalu menuju ke titik pusat putaran lingkarannya. Gitu. Kemudian ini ada hubungan antara dua roda, ada yang seporos, ada yang bersinggungan. Untuk yang seporos itu cirinya misalkan ini ya, arah putar A sama dengan arah putar B, jadi putarannya sama. Nah, mengakibatkan omeganya sama, omega A sama dengan omega B. Jadi rumusnya ini. Kalau dia bersinggungan atau tidak seporos, maka akibatnya adalah kecepatan linearnya yang sama. Gitu. Ya. Jadi bedanya di situ. Ini sama ini sama. Kalau satu poros yang sama adalah omeganya, tidak satu poros yang sama adalah kecepatan sudutnya. Ini ada simulasi aplikasi dari ini seporos dan tidak seporos gitu. Ini transmisi ya di dalam mobil contohnya. Nah, ini kan ada gear 1, gear 2 dan seterusnya. Kan? Ini ada yang satu poros, ada yang tidak satu poros gitu. Ya. Salah satu contoh aplikasinya. Required in an automobile. Nah, ini The power generated by the engine flows through the transmission before it reaches the drive wheels. Engine mobil bisa digunakan The basic function of the transmission is to... Gitu. Ini salah satu contoh aplikasi dari hubungan antar roda gitu. Kalau di kita paling tahunya apa ya, sepeda ada gear, kan gear depan sama gear belakang. Kemudian satu di gear belakang juga kan ada yang level 1, 2, 3 dan gitu kan, ada giginya. Gitu. Itu contoh hubungan antar roda. Baik, ini ada soal latihan. Dua buah roda masing-masing memiliki jari-jari 25 cm dan 50 cm. Roda pertama bergerak dengan kecepatan sudut 8 radian per detik sementara selama 1 menit. Kedua roda akan menempuh panjang lintasan yang sama bila roda kedua bergerak selama 4 menit dengan kecepatan 0,5 meter per detik. Kecepatan sudut roda kedua adalah berapa? Oke, jadi kita punya roda 1 yang diketahuinya adalah ini R omega waktu. Berarti kita dapat V-nya sama dengan 2 meter per detik. Kemudian kita punya roda kedua R, T sama V2. Kemudian dia katakan S-nya sama, gitu kan. S-nya sama, berarti V1 kali T1 sama dengan V2 kali T2. Maka pada saat itu kecepatan roda kedua adalah 0,5 meter per detik. Sehingga omeganya adalah 0,5 dibagi R2, 0,5 yaitu 1 radian per detik. Baik, itu tadi penjelasan tentang gerak bagian kedua. Sekarang kalian kerjakan soal latihannya. Silakan nanti dikumpulkan di Google Classroom. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.